Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 5A yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas pada mata kuliah Jaringan Enterprise yang berjudul Penerapan dan Pengelolaan Teknologi Kontainer untuk Solusi Cloud yang Efisien. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Next. Oke, baik. Jadi perkenalkan dari saya sendiri. Perkenalkan saya atas nama Putu Emilia Utari dengan NIM 22150911016 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Arya Vidyananta dengan NIM 2215091079 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Gede Agung Putra Pertama dengan NIM 12150911093. Ya, baik. Next. Oke, baik. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari penugasan kali ini, di mana eh, untuk penugasan kali ini adanya perusahaan fiktif bernama Cloud Solution Inc. yang menyediakan berbagai layanan cloud kepada pelanggan. Nah, perusahaan ingin meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi dengan menerapkan teknologi kontainer. Lalu next. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama mengenai teknologi yang digunakan, yang kedua mengenai instalasi dan konfigurasi, yang ketiga mengenai pengujian, dan yang terakhir mengenai analisis hasil. Next. Oke, untuk teknologi yang kami gunakan di sini ada 5 yang bisa kami jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai Ubuntu, di mana Ubuntu ini merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menjadi platform server, memberikan stabilitas dan keamanan untuk menjalankan aplikasi berbasis kontainer. Lalu di sini juga ada Docker yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola kontainer, memastikan isolasi layanan seperti web server dan database. Lalu ada Nginx yang berperan sebagai web server yang cepat dan efisien melayani permintaan pengguna dengan kinerja yang optimal. Lalu juga ada MySQL yang menjadi basis data untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan aplikasi. Yang terakhir yaitu PHP, menjalankan logika backend untuk menghubungkan layanan web dan database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi dan konfigurasi teknologi Docker dan kontainer dan dan Nginx dan MySQL agar bisa berkomunikasi dengan baik. Baik, di sini langkah pertama yang saya lakukan yaitu instalasi Docker, di mana sebelumnya saat telah melakukan instalasi Docker, di mana kita bisa mengecek version dari Docker, yaitu di mana kita saya menggunakan yaitu Docker version 27.3.1 build CE 12230, di mana untuk langkah instalasi Dockernya yaitu berikut adalah langkah-langkah instalasi Docker, di mana langkah pertama yaitu kita harus melakukan sudo apt update untuk memperbarui repository dari VM kita. Selanjutnya itu kita mengambil sebuah sudo apt-get install app transport HTTP/CA certification, di mana kita akan menambahkan sebuah sertifikat ke dalam Ubuntu kita. Selanjutnya kita melakukan perintah cool fsl http download docker Linux Ubuntu dan dan menambahkan sebuah key untuk memberikan ruang kepada Ubuntu untuk menginstal Docker. Selanjutnya kita menambahkan sebuah repository dep rc amd64 untuk di mendownload Docker di http://downloaddocker.com Linux Ubuntu. Selanjutnya kita melakukan sudo apt-get update untuk mengupdate dari repository kita dan kita melakukan install Docker dengan perintah sudo apt-get install docker ce. Selanjutnya kita mengecek
versionnya seperti tadi, kita sudah mengecek Docker min version, yaitu Docker yang terinstall pada virtual machine kita. Selanjutnya, proses pembuatan dan deploy kontainer layanan. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pembuatan kontainer, kita harus membuat sebuah folder bernama Cloud Solution Docker dengan perintah yaitu mkdir Cloud Solution Docker. Nah, di sini kita bisa melihat folder atau directory yang telah kita buat, yaitu dengan cara ls. Di sini telah terlihat bahwa Cloud Solution Docker telah berhasil dibuat di bagian home Ubuntu-nya, dan kita bisa masuk ke directory tersebut dengan cara yaitu cd cloud solution docker. Nah, kita sudah masuk ke dalam root dari cloud solution docker. Langkah selanjutnya kita membuat sebuah directory lain di dalam cloud solution docker, di mana kita membuat sebuah directory yang pertama bernama engines, PHP, MySQL, dan www dengan langkah yaitu mkdir engines, PHP, MySQL, dan www. Nah, di sini kita bisa mengecek di directory Cloud Solution Docker dengan cara ls. Di sini kita telah membuat directory lain yaitu MySQL, Nginx, PHP, dan www. Selanjutnya yaitu kita membuat sebuah file yaitu Docker Compose YML, di mana kita membuat file ini dengan cara nano Docker Compose YML. Di sini kita telah membuat Docker Nano dengan membuat yaitu Docker Compose YML yang kita bisa buka dengan cara nano Docker Compose. Nah, di sini berikut adalah Docker Compose yang telah kami buat, di mana kami menggunakan version 3.8, di mana di dalam Compose ini, Compose Docker ini, kami menambahkan beberapa service. Yang pertama itu service engines untuk web server kita, di mana di mana kita membuild engines dengan container name-nya yaitu engines container. Selanjutnya kita menggunakan port 80 dan kita menyimpan file aplikasi PHP-nya itu di root www/html. Terus network yang kami gunakan yaitu Cloud Network. Selanjutnya yaitu PHP, kami juga membuat service bernama PHP dengan container name yaitu PHP container, dan expose-nya 9.000 dan volumenya itu /www/html yang merupakan tempat file aplikasi PHP di kontainer PHP dengan sebuah network atau jaringan yaitu Cloud Network. Dan yaitu MySQL Service, di mana kita menggunakan sebuah image MySQL yaitu MySQL versi 5.7 dengan container name yaitu MySQL Container. Di mana environment-nya itu kita menggunakan MySQL root password-nya secret, MySQL database-nya MyDB, MySQL user-nya MyUser, dan MySQL password-nya adalah password. Dan volume yaitu MySQL/data. Misalnya itu network, di mana di MySQL menggunakan network yang sama seperti sebelumnya itu Cloud Network. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah jaringan yang digunakan oleh ketiga kontainer, di mana network ini kita namakan yaitu Cloud Network dengan drive-nya yaitu Bridge, di mana pembuatan Cloud Network ini digunakan untuk agar MySQL, PHP, dan Nginx berkomunikasi dengan baik, dan volume untuk menyimpan data MySQL secara
persisten, di mana volumenya itu MySQL data dan F data. Nah, itu merupakan pembuatan dari Nano Docker Compose YML dan beserta isi dan container name yang telah dibuat. Selanjutnya, kita beralih ke directory engines, di mana di directory engines ini terdiri dari beberapa direktur lagi. Yang pertama yaitu default.config. Kita akan beralih ke default.conf. Nah, di default.config ini kita akan menyeting sebuah settingan default untuk layanan engines kita. Yang pertama yaitu kita menggunakan server Lister 80 yang merupakan port yang kita akan gunakan, dan server name-nya kita menggunakan localhost. Dan root yaitu tempat penyimpanan dari file-file web kita yaitu di var/www/html, dan indeks di mana indeks indeks ini digunakan untuk menjalankan sebuah web, di mana indeks akan berguna sebagai langkah pertama dalam pemanggilan di browser, di mana kita bisa menggunakan indeks PHP, indeks HTML, atau indeks HTML. Selanjutnya itu location, mengatur location PHP, di mana fast tinggi ini fast kita mengarahkan ke kontainer PHP, di mana sebelumnya kita sudah membuat service bernama PHP, kita harus menambahkan di sini PHP sesuai dengan nama kontainer, nama service di PHP, dan 9.000. Dan script file name, di mana tempat menyimpan sebuah file PHP, di mana disimpan di var www/html. Selanjutnya yaitu include ASCII varams. Demikian untuk penjelasan dari docker.conf. Selanjutnya kita beralih ke pembuatan Docker file engines. Di mana di Docker file engines ini kita membuat image pertama, yaitu kita mengambil engines dengan versi terbaru yaitu Let's, dan menyalin konfigurasi engines ke dalam kontainer, di mana kita harus mengopi tadi eh, default.conf-nya .conf ke etc/engines.conf/default.conf, dan kita menggunakan export port 80 agar bisa diakses dari luar kontainer. Selanjutnya yaitu kita beralih ke folder MySQL, di mana di folder MySQL ini terdapat sebuah init SQL. Kita bisa mengakses terlebih dahulu. Nah, init.sql ini merupakan sebuah database dari MySQL. Kita bisa membuat inisiasi awal di sebuah database, di mana kita bisa membuat create tabel, user, dan membuat isi tabelnya itu ID, names, dan email, serta menambahkan data contoh untuk tabel user, yaitu insert itu user, nama email, values-nya, area, dan emailnya adalah areaexample.com. Selanjutnya kita beralih ke direktori PHP, di mana di direktori PHP ini terdapat sebuah Docker file. Nah, di Docker file PHP ini kita juga mengambil sebuah Emacs PHP FPM sebagai dasarnya, di mana kita menggunakan PHP versi 7.4 FPM, di mana instalasi Docker PHP yang diperlukan yaitu Dockeran PHP X install PDO. Kita menggunakan sebuah PDO MySQL dan
PDO MySQLi untuk menghubungkan indeks PHP yang telah kita buat ke database. Sehingga kita bisa menjalankan sebuah database di website kita. Sehingga kita menggunakan export expose port 9000 untuk komunikasi PHP. Selanjutnya kita beralih ke direktori www. Di mana di direktori www ini terdapat sebuah direktori lagi bernama HTML dan HTML ada sebuah file index PHP yang merupakan isi dari code website dari Nginx-nya. Kita bisa beralih ke index.php. Nah, ini merupakan sebuah nano index PHP di mana kita menginisiasikan sebuah PHP di sini dan membuat sebuah web sederhana CRUD di mana kita menggunakan data configuration yang telah kita buat tadi di Compose Docker di mana database-nya itu MyDB, usernya user, password, dan hostnya MySQL. Di mana kita menggunakan connection yaitu PDO yang telah kita buat di PHP dan kita membuat table menggunakan if not exit di mana kita bisa membuat table dengan cara ke table if not exit nama table yaitu items dan memberitakan isi dari tabel tersebut. Selanjutnya kita membuat sebuah handle untuk handle form untuk add sebuah data, menghapus data, edit data, dan menampilkan data. Dan selanjutnya itu ada code HTML yang berisi CSS sebagai tampilan dari website agar lebih menarik dilihat. Demikian penjelasan dari Nano Index PHP. Selanjutnya kita bisa melakukan setelah kita membuat beberapa direktori seperti Docker Compose YAML, MySQL, Nginx, PHP, WW, dan beberapa Docker file, kita bisa melakukan build Docker Compose. Nah, di mana kita bisa membuild Docker, Docker Compose dengan cara yaitu Docker Compose up build. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat MySQL container, PHP container, dan Nginx container. Kita bisa eh, melihat kontainer yang berjalan dengan cara itu Docker PS. Nah, di sini untuk Docker PS ini kita menjalankan sebuah perintah untuk melihat kontainer yang sedang berjalan, di mana kontainer yang sedang berjalan itu adalah cloud dengan nama Nginx container, PHP container, dan MySQL container. Selanjutnya itu ada Docker PS min A. Nah, Docker PS min A ini kita bisa melihat semua Docker yang kita buat. Walaupun belum berjalan, kita bisa melihat kontainer kita di Docker PS min A. Selanjutnya, saya akan mengakses sebuah website yang telah dibuat, di mana kita menggunakan sebuah localhost yaitu http localhost. Nah, ini merupakan sebuah tampilan dari web engine yang telah saya buat tadi, di mana kita sudah bisa menambahkan data, edit barang, menghapus barang dari sebuah koneksi atau dari komunikasi dari sebuah jaringan yang bernama Cloud Network.
kita mencoba menambahkan barang, yaitu meja, harganya 100, deskripsi barang adalah perlengkapan. Kita bisa menambahkan, nah kita bisa melihat di paling bawah meja sudah masuk ke database dan kita bisa mengedit. Nah, bisa mengedit meja, mengganti dengan kursi. Sudah berhasil terupdate dan kita bisa menghapusnya. Nah, kursi berhasil terhapus dan dengan ini komunikasi antar jaringan di MySQL, Nginx, dan PHP telah berhasil. Demikian penjelasan mengenai pembuat, konfigurasi instalasi Docker, konfigurasi pembuatan kontainer, konfigurasi pembuatan Docker file, konfigurasi pembuatan Docker Compose, dan konfigurasi pembuatan jaringan agar bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, untuk pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan penggunaan CPU dari Docker. Pertama, kita coba buka untuk penglihatan grafiknya dengan mengklik perintah nmon. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena kita akan mengecek CPU dari penggunaan websitenya. Itu kita mengklik C kecil. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Ada CPU, user, system, dan waiting. Sekarang kita akan eh, melakukan pengecekan dengan menggunakan website sudah dibuat dengan rekan saya. Kita bisa ketik 00.1. Nah, di sini ketika kita hanya membuka biasa dan tidak ada pergerakan apa dari user, maka pada saat di grafik itu warna hijau tidak kelihatan dan sistem pun juga tidak akan bergerak, hanya melakukan penglihatan dari website saja. Nah, ketika kita hanya menggunakan gerakan kursor aja, maka hanya beberapa persen yang gunakan dari CPU dan juga sistem juga akan bergerak sama seperti halnya berbarengan berproses dengan user. Di sini saya akan melakukan CRUD untuk memastikan seberapa sih dari sistem itu menggunakan CPU-nya ketika kita melakukan CRUD untuk berkomunikasi dengan antara engines dan MySQL. Kita masukkan nama barang dengan harganya. Nah, terlihat pada saat kita menggerakkan, maka sistem dan user itu terus menambah. Semakin banyak pergerakan, semakin banyak juga penggunaan dari CPU. Ketika kita mengklik tambah barang, maka di situ harusnya sistem lebih banyak pergerakannya karena dia mengkomunikasikan antara engines dan MySQL-nya. Dan kita juga lihat di bawah sudah menambahkan data dari yang sudah kita masukkan tadi. Ini kita cek dari yang lain, melihat foto untuk menggunakan websitenya, maka terus juga website dari di sini sudah kelihatan dan sistem akan berproses sangat besar, itu lebih dari 75% tadi ya. Di sini kita lihat-lihat, maka terus akan bertambah pergerakan user dan pergerakan sistem. Nah, untuk mengatasi ini, maka kita akan melakukan perbaikan agar penggunaan eh, web ini bisa optimal. Sini kita cek apakah ada folder apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan folder yang bernama Cloud Solution Docker. Kita masuk directory.
Ini kita sudah masuk ke folder yang bernama Cloud Solution Docker. Sini kita cek lagi ada file apa saja. Nah, di sini kita akan menggunakan file yang bernama docker compose.yml untuk mengatur optimalisasi dari penggunaan engines, PHP, dan MySQL. Kita masuk langsung ke file tersebut. Di sini terlihat ada beberapa service, itu ada engines, PHP, dan juga MySQL di bawahnya. Nah, untuk mengatur optimalisasi tersebut, itu berada pada CPU, penggunaan CPU yang mengalokasi, di sini saya setting 0,5 yaitu yang dimana mengalokasikan CPU maksimal menggunakan 50% dari CPU host. Untuk memori, saya juga mengalokasikan dan membatasi hanya 512 MB maksimal dari penggunaan memori dari host. Untuk reservation, itu saya menggunakan setengahnya dari limit karena itu untuk menjamin penggunaan yang pasti dengan 20% dari CPU host, dari CPU, dan memori 256 MB dari host juga itu untuk engines. Untuk PHP, saya memberikan limit itu dengan CPU 0,5 dengan mengalokasikan penggunaan maksimal CPU itu 50% dari host dan memori itu saya membatasi untuk 1 GB. Untuk reservation itu sama seperti yang tadi 0,2 yakni 20% dari CPU host dan memori hanya 512 MB itu yang menjamin. Yang di bawah terus yang terakhir itu pada MySQL. Pada MySQL itu saya mengalokasikan 1,100% untuk memberikan banyak CPU untuk MySQL dan memori itu sebanyak 2 GB maksimal untuk penggunaan dari MySQL-nya. Untuk reservation itu saya berikan 50% untuk menjamin penggunaan CPU dari host untuk MySQL dan memorinya itu sangat menjamin untuk 1 GB memori pada MySQL. Nah, setelah men-setting, di sini kita keluar dari file tersebut. Kita pergi ke Ermon lagi untuk pengecekan. Nah, untuk kali ini kita mengecek pada CPU long term. Kita klik L. Nah, di sini juga sudah kelihatan ada user, system, waiting, dan still. Kita cek penggunaannya, maka kita tambahkan barang baru. Penggunaan sudah kelihatan itu tidak akan dia melebihi dari angka 50% dari yang sudah saya setting dan yang saya setting ke tadi pada website itu 50% untuk penggunaan maksimal dan ketika kita cek juga sistem hanya cuma bisa 50% dan pada studi kasus di sini itu di bawah 50% untuk penggunaan. Terlihat grafik terus berjalan ketika kita melakukan pergerakan pada website. Sekian penjelasan dari pengujian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang terakhir mengenai hasil analisis. Nah, untuk selanjutnya mengenai evaluasi implementasi. Yang pertama mengenai keberhasilan implementasi yang telah dilakukan. Nah, keberhasilan dari teknologi kontainer. Di mana yang pertama, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Nah, dengan mengisolasi aplikasi dalam kontainer, penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan menjadi lebih efisien. Kontainer lebih ringan dibandingkan dengan mesin virtual atau VM karena tidak perlu membawa seluruh sistem operasi, melainkan hanya eh, pustaka dan dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ini mengurangi overhead
yang sering terjadi pada VM dan meningkatkan densitas aplikasi yang dapat dijalankan dalam satu server fisik. Lalu keberhasilan yang kedua dari teknologi kontainer yaitu portabilitas dan skalabilitas. Nah, salah satu keuntungan utama kontainer adalah portabilitas aplikasi di berbagai lingkungan. Aplikasi yang dikemas dalam kontainer dapat dijalankan dengan cara yang konsisten, baik itu di lingkungan pengembangan, pengujian, maupun produksi. Dengan orkestrasi kontainer seperti Kubernetes, pengelolaan dan skalabilitas aplikasi menjadi lebih mudah. Infrastruktur dapat menyesuaikan dengan beban kerja secara dinamis, meningkatkan penggunaan sumber daya komputasi secara lebih efisien. Lalu, untuk keberhasilan dari teknologi kontainer yang terakhir, yaitu mengenai pengelolaan yang lebih efisien dengan orkestrasi. Nah, dengan penggunaan alat orkestrasi seperti Kubernetes, pengelolaan kontainer menjadi lebih otomatis dari deployment, pemeliharaan, hingga pengelolaan kapasitas dan penjadwalan. Hal ini mempermudah skalabilitas aplikasi sesuai kebutuhan, sehingga memungkinkan pengalokasian sumber daya secara lebih dinamis dan efisien. Nah, namun ada pun tantangan dalam implementasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan skill teknologi. Nah, namun adanya solusi yang pertama yaitu mengakses platform belajar seperti Udemy, Coursera, atau YouTube untuk modul-modul praktis tentang kontainer. Lalu solusi selanjutnya yaitu kami memanfaatkan dokumentasi resmi Docker dan Kubernetes sebagai referensi utama. Lalu tantangan selanjutnya yaitu manajemen sumber daya yang tidak optimal. Namun lagi-lagi adanya solusi yaitu dengan cara lakukan simulasi beban kerja menggunakan tools seperti K6 atau Apache, JMeter untuk memastikan konfigurasi sumber daya sesuai kebutuhan. Nah, selain itu, ada pun rekomendasi pendekatan lebih lanjut yang kami dapat sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pengelolaan orkestrasi yang lebih mudah. Dengan memanfaatkan dashboard manajemen kontainer seperti Rancher untuk meningkatkan visibilitas dan pengelolaan cluster. Lalu, meningkatkan logging dan observabilitas dengan tools seperti ELK Stack atau Fluent. Rekomendasi selanjutnya yaitu evaluasi berkala dan feedback loop dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap performa kontainer dengan melibatkan pengembangan dan tim operasi, juga dengan menggunakan metrik dan insight dari observasi untuk mengidentifikasi. Oke, mungkin baik itu dia tadi presentasi mengenai penugasan pada mata kuliah jaringan enterprise dengan judul tugas penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan lainnya memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama berlangsungnya presentasi tadi adanya kesalahan atau kekurangan, baik dari perkataan maupun perlakuan yang kami lakukan. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan Parma Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.